kita di sini sedang mewawancarai Teh Alfia sebagai tugas podcast dari mata kuliah PDK. Pertama adalah perkenalan dari Teh Alfia dulu. Oke, langsung aja nih. Halo teman-teman, saya Alfia, saya manajer data di Mata Angka. Saya udah bekerja di sini dari awal RTA ada 2014 sampai saat ini, alhamdulillah. Terus saya alumni psikologi UIN juga, angkatan 2011. Sekarang lagi lanjut kuliah lagi. Sedang lanjut kuliah S2 S2 udah profesi aku psikologi Islam dan konseling di UT aja sih. Jadi sambil mengelola itu juga ya? Sambil mengelola di sini yang ngurusin klien, yang layanan yang vokasi, terapi, juga paraku yang magang juga kan di sini gitu. Ya itulah komunitas gitu ya, kami masih silaturahmi, masih komunikasi sampai sekarang gitu. Nah, turning point-nya sih pas terjun di ini berarti di dunia klinis, psikologi klinis ini gitu ya, di rumah terapi Aura. Yang pertama apa ya, empati, bersyukur, terus ya Allah tuh benar-benar seadil-adilnya Allah gitu. Jadi memang kita tuh sebenarnya semuanya sama aja sebetulnya, nggak ada anak yang spesial gitu, nggak ada anak ABK kebutuhan khusus gitu. Sebetulnya sih kita tuh sama aja sebenarnya gitu. Mungkin cuman ya memang agak berbeda gitu caranya. Misalnya kayak teman-teman pasti punya keunikannya sendiri juga kan. Misalkan ada teman-teman ketawa sendiri pasti pernah juga kan gitu. Sama aja kayak anak-anak di sini yang autis misalkan kan suka kayak katanya kan punya dunianya sendiri gitu. Sebenarnya kita tuh nggak beda jauh gitu. Terus misalkan masalah seksuali mungkin di teman-teman ada juga yang suka gigitin jari atau apa ya kan, yang protekin kuku gitu, yang kayak gitu sama aja sebenarnya. Jadi turning point-nya sih yang aku dapetin gitu ya selama berarti 10 tahun di sini gitu, yaitu kita semua tuh sama aja sebenarnya gitu. Dan psikologi itu benar-benar beragam banget itu, dari dunia klinis aja kan dibagi lagi anak, dewasa gitu ya, dari yang anak aja wah yang autis saja tuh beda-beda lagi gitu. Jadi memang Allah seluar biasa itu nyiptain manusia seunik itu, sebeda-beda itu gitu. Jadi ya itulah, walaupun dalam perjalanannya gak mudah gitu ya, pasti ada aja up and down ya gitu, kayak ya anak tantrum apa sebagainya, tapi ya balik lagi gitu, kalau nggak kita yang membersamai gitu, yang katanya kita orang normal ini gitu, katanya kalau beda-bedain lah gitu, padahal nggak sama aja gitu ya. Ya kalau nggak kita membersamai mereka ya siapa lagi gitu. Jadinya itu sih bekal luar biasa gitu di sini tuh, apalagi itu dari segi anaknya ya, terus dari orang tuanya, apalagi yang layanan vokasi yang bikin produk-produk kami ini kan itu yang remaja dewasa berkebutuhan khusus, berarti kan udah dewasa, udah puluhan tahun usianya, udah belasan tahun usianya. Orang tuanya bayangin rawat remaja dewasa berkebutuhan khusus itu segitu lamanya gitu, masya Allah, pahalanya udah segimana ya gitu, merawat mereka, sabarnya seluas apa gitu. Jadi itu sih turning point-nya gitu ya. Pesannya ini sih, dan visi misi kami juga kan ingin membentuk masyarakat inklusi ya. Masyarakat inklusi ya bukan eksklusif gitu, inklusi kita semua sama sederajat. Jadi pesannya ya itu terus, mungkin teman-teman sering dengar mah gitu yang mudah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya memang sih cukup wajar juga kalau kita kaget gitu ya lihat anak-anak yang autis gitu, yang misalkan yang gimana gitu, yang tanda kutip berbeda kayak kita gitu. Padahal mungkin menurut mereka mah kita yang beda kayak mereka, gitu, kita yang aneh, kita yang unik gitu. Jadi walaupun belum tahu, belum kenal, seenggaknya responnya tolong yang biasa aja gitu, jangan sampai mengincikan mata, menjauhi, itu tuh sangat melukai orang tuanya terutama gitu. Jadi pesan buat teman-teman sih, jangan judging gitu ya, terus ilmu tuh seluas itu gitu, jadi cari tahu lah gitu, coba mengenali itu gitu, tak kenal maka tak sayang.
Dan itu juga visi misi kami kan, makanya ke mahasiswa ya boleh membuka magang di sini. Itu tuh pengennya yang didapat dari sini disebarkan lagi keluar gitu. Ya gitu membentuk masyarakat inklusif lah gitu dengan langkah kecil pelan-pelan, semoga berdampaknya besar gitu. Jadi dibawa lagi gitu keluar gitu sih. Jadi itulah pesan buat teman-teman, ya belajar yang rajin, maksudnya cari tahunya, terus jangan yang dari kampus aja gitu, dari akademis gitu ya ikutan magang gitu atau apa gitu. Itu sih yang, karena di dunia nanti kerja mah beda gitu. Yang aku aja kuliah dulu misalkan mata kuliah psikologi anak berkebutuhan khusus ya, ABK gitu, teori makan begini-begini nyatanya mah, tapi memang jadi fondasi juga gitu buat kami gitu setelah belajar teori itu. Tapi kan pada kenyataannya wah luar biasa. Jadi mumpung masih muda, masih energinya banyak, masih belum terlalu pelupa dan sebagainya, maka akan waktu untuk mencari tahu masalah gitu, untuk magang ya kesini. Teman-teman udah tahu sekarang di sini, terus teman-teman di kelas lupa Kelas G juga, terus bisa disebarkan lagi ke yang lain, nanti main kesini mangga aja gitu, kontak-kontak gitu. Jadi kayak kalau untuk materi-materi yang dipelajari kuliah itu sebenarnya bukan tidak terpakai ya, cuma sebagai fondasi dasarnya. Betul. Untuk eksekusinya ini harus ke pengalaman Betul, gitu. praktek tuh harus diimbangin gitu dengan praktek. Teori doang mau muter-muter doang di sini ya, dan juga jangan praktek doang juga gitu, tetap teori, jadi saling lah. Berarti harus balance ya antara teori dan praktek. Lagi pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sih studi psikologi membantu Teteh waktu terjun ke dunia kerja, terutama soal klasifikasi dan job desk di ranah Teteh ini? Sekarang kan layanan psikologi dan tumbuh kembang ya Teh ya. Dari sekian banyak teori, mana sih yang paling impactful menurut Teteh, yang harus menghandle dinamika kelompok atau merancang program pemberdayaan di lapangan? Sebenarnya sih kalau ini lebih fokusnya sih ke ini ya, program yang anak berkebutuhan khusus itunya sih ya gitu, bukan ke komunitasnya tadi itu kan yang utamanya gitu. Jadi kalau teori sih yang kali ini ya behavioral gitu kan, karena di sini kan terapi perilaku juga nih di sini gitu. Jadi itu benar-benar yang belum kuliah gitu ya teman-teman udah media reward, punishment kayak gitu tuh, itu benar-benar sekali itu gitu. Jadi maksudnya para ahli itu tuh yang bikin penelitian tuh, kami di sini jadi merasakan juga gitu, oh iya gitu, dikasih reward ini efektif, yang ini kurang dan sebagainya gitu. Jadi kalau dalam hal teori mungkinnya itu behavioral ya, kalau yang benar-benar kerasa banget gitu. Sama ya itu sih humanis juga, karena orang tuanya ini kan luar biasa itu tadi yang ada dampingin anak-anak juga, aku di sininya juga sih luar biasa itu gitu. Jadi memang ya udah kita manusia gitu, yang memanusiakan manusia benar banget gitu. Tadi sudah sempat dibahas ya kayak pesan-pesan atau tips yang untuk mahasiswa. Cuman ini belum kita bahas kembali ya, kayak apa nih tips praktis untuk mahasiswa agar dia lebih up to date dan punya talent atau skill yang relevan untuk masa depan atau dunia karir. Dan terkait soal kandidat yang tadi, sebesar atau seberpengaruh apa sih networking itu yang di zaman kuliah terhadap akses benefit dan jenjang karir yang Teteh dapatkan di bidang komunitas sekarang? Jadi kalau kalimat di sini yang bakal buat teman-teman sih, ya itu tadi yang cari pelajaran di luar ya, cari pengalaman di luar, karena itu nanti ngaruh banget ke dunia kerja kalian. Dan kan kita dapat tuh dapatlah di sekolah misalkan leadership, ada sih organisasi gitu ya, cuman ya beda lagi gitu kalau misalkan di tempat di luar gitu ya, kan orangnya beda lagi juga. Kalau di kampus kan teman kita ya, jadi sehari-hari kita ketemu gitu dan sebagainya. Coba cari pengalaman di luar, terus nanti ya itu belajar komunikasi, skill komunikasi, terus juga belajar
komunikasi interpersonalnya juga gitu. Terus dengan orang yang beda itu sih kalian harus cari sebanyak-banyaknya itu dari sekarang sih. Itu ngaruh banget nanti soalnya di dunia kerja. Dan ya di kampus sih bukannya enggak didapat juga ya hal itu. Tapi ditambah lagi lah gitu, biar kita lebih kaya lagi pengalamannya, lebih mantap lagi gitu. Itu ngaruh banget nanti ke dunia kerja. Oh, berarti dari kayak pengalaman-pengalaman magang gitu ya, namanya organisasi yang di luar kampus Ya, itu dicoba lebih juga. impactful gitu ya untuk segi networking ya teh. Kalau lebih impactful sih maksudnya tergantung juga mungkin ya, jadi dilengkapi lah gitu di internal. Oke, eksternal juga kalian tambah juga gitu. Nah, di dunia community ini itu kesannya atau banyak yang memandang itu chaos dan sangat kompleks ya, terlebih rumah terapi awal ini juga kan menangani atau berhadapan langsung dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, bagaimana sih cara Teteh dan rekan-rekan itu agar tetap bisa berempati secara deep ke klien tapi tetap menjaga batasan profesional, dan menurut Teteh apa kelebihan dan tantangan yang paling terasa saat harus menyeimbangkan idealisme dengan realita di lapangan? Chaos ya, chaos tuh ada aja gitu ya. Ya misalkan sesi terapi ini, anak-anak ini lagi-lagi ke terapinya ya, karena yang utama kami di sini gitu, bukan ke komunitasnya. Kalau dengan sesama kami itunya dengan orang tuanya ada juga gitu kalau itu. Tapi ini buat sharing ke teman-teman, misalkan nih anak datang tuh udah bawa sesuatu dari rumahnya, bawa emosi, mood yang belum selesai, ada kejadian di sekolah, di rumahnya, kesini udah tuh jadi di sini ngamuk, tantrum, kami dicakar lah, digigit lah segalanya gitu kan. Itu chaos gitu, kayak kan nggak mudah ya dalam kondisi itu gitu, ini gimana gitu. Tapi ya seiring pengalaman kami gitu, ya udah, walaupun tetap gak mudah gitu pada perjalanannya, tapi tetap kami berusaha nikmati. Ya udah, bagus juga gitu anak nangis di sini, ya berarti dia nyaman, terus jadi rilis emosinya di sini gitu kan, ya kami bersamai aja gitu. Oh, kamu sedih ya, tadi ada di rumah kenapa, di jalan kenapa gitu. Dan itu selalu betul gitu pas kami ngomongin sama orang tuanya pas weekend, karena setiap habis terapi itu kami selalu sampaikan apa yang udah dilalui, yang udah dilakukan sama anak-anak itu, itu yang gak didapat di kampus gitu. Kadang hal-hal kayak gitu kan, jadi belajar manajemen waktu, belajar untuk kontrol diri, skala prioritas. Mungkin ada juga sih di kampus kayak tugas dan sebagainya, cuman beda deh feel-nya gitu kalau di dunia luar gitu ya, yang bidangnya beda lagi gitu. Jadi teman-teman patut cobalah gitu pengalaman berdua. Itu sih chaos yang kami alami di sini sama sesama kaminya gitu. Lanjutnya ini ke pertanyaan terakhir soal emotional stability. Jadi kalau di ranah sosial itu yang kita tahu atau yang banyak kita lihat, jadi risiko condition timbul itu dia lumayan nyata sekali ya gitu. Nah, bagaimana nih cara Teteh dan rekan-rekan lain untuk menjaga mental agar tidak mudah burnout atau overwhelmed gitu, dan kita punya work-life boundary yang sehat. Nah, dan terakhir, apa tips supaya energi negatif dari pekerjaan itu tidak ikut terbawa ke rumah dan mengganggu kehidupan sehari-hari? Jadi work-life balance itu betul sih, itu apalagi di bidang yang namanya, yang kayak Kamila bidang kesehatan gitu ya, kayak perawat, dokter kan emang gak mudah ya, cukup drain gitulah. Apalagi psikolog gitu ya, yang hampir tiap hari mungkin kan konsul ke pesan beberapa klien gitu. Sama kami juga gitu menghadapi klien. Kami di sini suka ada pembekalan gitu, sekalian upgrading, sekalian juga ya ini juga salah satu tujuannya buat kita nggak terlalu burn out lah gitu. Misalkan kayak di sini tuh kami sebelum ke klien itu kami harus netral dulu nih kondisinya. Kalau lagi ada masalah atau
kita soalnya connect banget ke anak-anak tuh, anak ABK tuh sama Allah kayaknya dikasih kelebihan itu deh, walaupun nggak ngomong nggak apa, tapi mereka sensitif banget loh. Jadi kalau kita lagi negatif emosinya harus keluar, nanti nyambung ke anaknya. Jadi kayak punya connection yang kuat gitu ya. Gitu, mereka peka, lebih peka gitu, walaupun nggak ngomong gitu. Beberapa gitu ya kan ada yang belum verbal gitu. Nah, kami di sini untuk ngatasin kayak gitu, kami ngasih pembekalan ke teman-teman. Kebetulan tuh kami juga, saya juga termasuk, ada Bu Asti juga, itu kan sertifikasi hipnoterapi. Kami ngasih pembekalan ke teman-teman gitu untuk yang hipnosis diri sendiri gitu, biar enak dulu, biar netral dulu, nanti ke klien gitu. Itu suka kami lakukan di sini di sela-sela untuk klien. Terus juga bukan hiburan ya entertainment ya, bisa dibilang gitu juga. Di sini kami tuh suka di sini masak-masak. Kami itu karena saya terutama yang koordinir di sini gitu, selain juga untuk kaminya, yang utamanya sih untuk juga ngajarin klien masak-masak itu. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya, bukan cuma buat hiburan buat kita aja belajar gitu ya, tapi dengan masak itu kan kita sebelum ngajarin klien kita harus bisa dulu. Kalau kita nggak bisa nanti kumaha ngajarin kliennya, bingung. Jadi aku tuh sama teman-teman di sini, kebetulan klien kami juga kan beberapa udah yang kooperatif banget, jadi dikasihnya life skill, kemandirian, masak dan sebagainya gitu. Kami masak, bikin, terus sekalian juga ya ada ternyata cukup banyak juga teman-teman yang belum bisa masak, jadi di sini kan sambil belajar juga gitu. Itu kan mengambil jeda sesaat dari rutinitas itu bagus gitu ya buat kesehatan jiwa raga kita lah gitu. Jadi terus di sini kami suka sediain snack untuk teman-teman gitu, kopi, kita bikin kopi, pokoknya kita eksplor terus deh gitu buat hiburan kita juga di saat jeda, juga untuk ke klien lagi nanti gitu, ke klien lagi kan yang vokasi juga. Produksi kayak gini terus kan kadang bosan juga ya, nolong abon gitu. Jadi kadang sela-sela rutinitas itu kita kasih skill yang lain, bikin martabak lah, bikin risol lah dan sebagainya. Nah untuk membersamai mereka kan kita perlu bisa juga gitu. Gitu sih, jadi untuk ya tanda kutip waras ningannya kitanya gitu. Hal lainnya juga buku-buku kita punya di sini, buku. Ini bahkan mainan di sini, trampolin, jebol, itu kan buat refresh kita juga. Teman-teman tuh ada yang tidur di jebol, istirahat sejenak, misalkan buku itu ya yang sunnah itu, aku lupa namanya apa. Yang tidur sesaat di situ di jebol di trampolin. Jebol, pegel-pegel kita stretching di situ. Ada juga di sebelah ini ada monkey bar kayak buat pull up kayak gitu. Terus kita punya badminton, punya basket. Kita butuh semangat gitu, butuh ngeluarin hormon ini, jalan ke sana, main basket di bawah, main badminton di belakang gitu. Jadi jenuh nih gitu. Tadi kliennya ini banget gitu, kopi dulu, minum dulu, bikin dulu istirahat di situ gitu. Itu sih buat keseimbangan yang tadi ya, work-life balance itu gitu. Terus tadi boundaries ya, untuk sama pertanyaan sebelumnya juga kayaknya tadi ada yang idealis gitu ya untuk itu. Yang boundaries dulu deh, batasan itu kadang beberapa klien orang tua gitu ya, ibu-ibu gitu suka kan kadang ceritanya tuh bukan tentang anaknya aja, jadinya ke mana-mana gitu. Tapi hal itu nggak mengapa, jadi buat data juga buat kami gitu. Oh ternyata ibu ini nggak mudah nih kondisinya, ternyata suaminya begini gitu. Yang bikin batasannya biar nggak dibawa ke rumah gitu ya, tadi kalau nggak salah kayak gitu. Ya kadang mah terhanyut gitu, kadang mah terlalu terhanyut banget gitu ke para orang tua tuh gitu. Dulu aku kayak gitu tuh, kayak masih di posisi itu. Jadi ke bawah terus berhari-hari, bisa nangis,
bisa. Tapi kan aku juga terbatas ya kemampuan aku, aduh gimana gitu kan, pengen nolong tapi aku juga ya terbatas gitu ya. Ya apa ya, cara aku bikin batasannya ya udah gitu, yang utama mah aku doain kan, yang utama mah itu doa apa, bantuan terbaik lah ya gitu, selalu aku doain orang tua sama anak-anak. Dan ya itu, yang sugesti diri sendiri, menghibur diri sendiri supaya nggak kebawa ke hal lain, ke kuliahku lah, ke pekerjaanku yang lain lah gitu. Dan itu nggak mudah sih, itu mah masih belajar terus juga sampai sekarang, karena kadang terhanyut itu ke bawah gitu, kayak apa, apalagi wah kalau kalian dengar mah masalahnya luar biasa lah, kompleks sudah mah ini wah pokoknya mah udah aja gitu. Kalau apa, kalau diselami lebih jauh mah gitu, kalau di ini, tapi ya kalau aku bawa beban itu semua, aku kan sebelum nolong orang lain harus diri sendiri dulu itu ya, akunya harus waras, harus sehat itu. Jadi ya sebisa mungkin mengupayakan untuk nggak dibawa terus, dipikirin terus gitu, yang pasti mah dibalikin lagi ke Allah gitu, Allah sebesar-besarnya, yang semampu-mampu, yang maha penolong gitu sih. Tapi itu masih belajar terus sampai sekarang. Terus yang tadi kayak apa, ideal ya kalau masalah yang ideal aku tapi di lapangan seperti ini gitu lah, itu betul sih, ada banget. Kayak aku pengennya hari ini, kami pengennya kegiatan hari ini A, B, C, D. Anaknya kan tahu tuh tadi kan, nangis, wah gimana nih nanti apa, orang tuanya feedbacknya aku gimana nih, maksudnya tanda kutip kayak gak belajar apa-apa gitu. Kalau aku jejelin terus ke anak juga kan nggak efektif juga, nggak kondusif juga anaknya lagi gitu. Ya alhamdulillahnya sih selalu dimudahkan, dan orang tua apa mengerti juga gitu, kami kasih pemahaman gitu. Apa, kalau walaupun tadi yang ini nggak tercapai gitu, yang udah kami sediakan program ini, tapi kami dapat hal yang lain gitu. Tadi Ananda bisa apa, mengikuti untuk regulasi emosinya, mau diajak untuk tarik nafas, mau apa, diajak apa, mau ada komunikasi, mau minum kan, nangis terus kayak ya, mau minum terus dia ngangguk, itu kan jadi bagian juga komunikasi ya sama apa, anaknya gitu. Disampaikan lah kayak gitu ya, idealnya pengen ini pengen tercapai, dia hari ini harus melawan C, hari ini harus satu asosiasi, hari ini harus itu gitu. Tapi ya anaknya kayak gitu, makanya kami selalu plan A sampai Z di sini mah. Jadi A, B, C, D itu udah nggak cukup, harus sampai Z gitu. Kita harus cepat ngambil keputusannya, problem solving harus cepat dan tepat di sini mah. Karena anak-anak apa, nggak bisa diprediksi itu gitu. Bisa sih beberapa, cuman ada aja kejutan sih gitu selalu. Apalagi kan mereka belum bisa mengungkapkannya, beberapa anak tuh. Jadinya kita kan harus yang apa, gitu, ini maunya apa, dia lagi gak mau apa kayak gitu. Dan itu idealis kita harus sangat diperlukan gitu. Idealis kami, idealis juga apa, orang tua gitu. Tapi yang pasti selalu ada yang dipelajari setiap apa sesi itu, walaupun cuma tantun gitu ya, hikmahnya apa yang tadi kita jadi tahu gitu. Oh, anak ini kalau tantunnya begini, masih di level ini nih. Oh ternyata dia kalau nangis ini kan, itu jadi data juga untuk kami yang nanti bisa kita olah untuk kedepannya gitu, untuk antisipasi lagi dan sebagainya gitu. Itu sih di sini fleksibilitas, keputusan tepat dan cepat, problem solving itu harus banget. Jadi teman-teman yang magang tuh testimoninya harus gacep di sini mah, harus ini itu gitu, karena benar seru itu sih. Kayak skill yang harus ada gitu, harus ada, yang harus benar-benar untuk ke sana, karena melihat dari keadaan gitu kan. Jadi kayak target itu harus ada, tapi lebih pentingnya kepada progresnya meskipun sedikit. Betul, karena melihat teman-teman kita, teman-teman yang berkebutuhan kuliah sudah untuk diprediksi gitu ya gitu. Jadi yang penting adalah progresnya meskipun kecil, tapi betul, yang penting ada. Betul, walaupun apa sedikit ya, karena kan langkah kecil berdampak besar teh gitu ya. Mungkin orang lain melihatnya ini apaan, yang awam gitu ya, ini apaan cuman kayak gitu doang, pada hal itu teh kalau dilakukan terus menerus akan berdampak banget gitu.
gitu sih. Iya. Terima kasih banyak Pak, ini pengalamannya dan informasinya sangat-sangat berkesan untuk kita semua dan teman-teman juga Amin. yang mungkin mau magang ke sini atau mungkin mau coba expert ke dunia-dunia komunitas yang memang bersinggungan langsung dengan, kalau di rumah terapi berarti kita terjun ke dunia anak-anak yang kebutuhan khusus, yang mereka punya dunia yang lain yang kita harus banyak menyelami dunia mereka gitu ya Tuh. Gitu. Atau mungkin mau ke komunitas yang lain juga seperti layanan-layanan sosial juga yang cukup berdampak besar juga ya kepada diri kita dan lingkungan gitu. Jadi yang pasti itu skillnya itu adalah harus bisa fleksibel ya, flexibility-nya itu harus yang paling utama itu ya. Fleksibel, manajemen waktu, problem solving, empati juga banyak sih ya kalau yang utamanya ya itu tadi. Ya, terima kasih banyak Pak untuk informasinya dan juga waktunya gitu. Oh ini juga produk yang dijual ini. Dijual, jadi ini tuh kayak anak-anak ini yang terapi juga bikin juga, walaupun mereka bikinnya mungkin abstrak gitu ya, belum terkenal, tapi luar biasa banget gitu. Dengan mereka mau megang luasnya aja gitu ya, kan nggak mudah ya motorin halus dan sebagainya. Ini terus kaminya juga nih keunikan juga salah satu refreshing kami tadi ngambil jeda itu ya gitu, kami tuh sediain alat lukis itu gitu ya, kan biasa balik lagi sebelum ke anak kita juga harus bisa gitu. Misalkan teman-teman di sini ada yang jago gambar, dia bikin polanya aja, nanti dilanjutin sama anak yang terapi gitu, ngewarnainnya gitu, ngelukisnya. Itu sih ini banyak banget barang kita pikirnya selalu hampir ada terus yang baru gitu, karena bagus ya semakin kita bisa banyak gitu, tapi ada yang difokusinnya, ada khas kami kan telur asin, abon, telur goreng yang khas kami. Ini ada abon telur asinnya udah habis kemarin banget, alhamdulillah. Itu tuh dijual lagi sama orang tua, sama anak-anaknya. Jadi kan kalau visi misi vokasi itu ya sama masyarakat itu, sama tagline-nya kami bisa, kami berdaya gitu. Jadi buat tunjukin walaupun nih kami tanda kutip ngomongnya belum lancar, bla bla bla, bisa aku bikin telur asin. Mungkin teman-teman yang lain belum bisa kan bikin telur asin, udah pada bisa anak-anak teteh-teteh AA di sini bikin telur asin. Jadi kan masih jual teh. Oh si AA bisa nih bikin kayak gini, gimana bikinnya? Ngomongnya ya seadanya mereka, semampunya gitu, pakai abu katanya, pakai garam dicuci cuma. Oh gitu ya, berapa harganya gitu, apa mereka ngasih uang gitu kan. Tapi senang aja gitu mereka teh dapat uang nih gitu, terus kadang suka dilebihin juga gitu beberapa orang teh yang beli. Terus kami juga membawa mereka ke event-event tenar-tenar gitu kan, biar tahu RTA, biar tahu mereka juga gitu. Balik lagi kami berdaya itu gitu. Biar mereka kita walaupun kayak gini gitu, stigma masyarakat ke kami saat ini masih di situ, tapi ya kemarin kami memang tetap aja ngebuktiin gitu, nggak didengarin lah yang lain, tetap memberdayakan diri, tetap berjuang. Kalau Mars RTA bertumbuh, berkembang, berjuang gitu. Ada Mas RTA, YouTube RTA juga subscribe. Boleh dicek ya, boleh dicek. Nanti dimasukin aja ya di situ ya. Itu sih ini kopi banyak juga dijual ada di Shopee juga, di Instagram kami juga. Kami banyak sih bikin lilin dari minyak jelantah, pokoknya gitu selalu ada ide baru, alhamdulillah gitu. Belajar sedikit, kita juga kan jadi belajar gitu sih. Jadi meskipun kecil tapi impactful gitu kan. Apa kecil berdampak besar ya, insya Allah. Udah cukup dari kita pertanyaannya segitu. Kita mau ucapin makasih banyak sama Sama makasih juga. Ya, mohon maaf apabila dari pertanyaan kita ada sedikit kesalahan kata. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih banyak pada Teteh, kemudian Makan, terutama Rumah Terapi Aura ini ya sudah mau bersedia menjadi narasumber kita dan berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain juga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan sekitar kita juga ya teman-teman. Amin. Sampai sini ya teman-teman acara
wawancara kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan kedepannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.